Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di Masjid Nurul Jamil dalam pembahasan rutin kita setiap pekan kedua dan yang biasanya di hari Sabtu kita laksanakan di hari Ahad ini karena satu dan lain hal. Dan kita masih dalam pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhawil Kitab wa Sunnah, pendidikan anak di bawah cahaya Alkitab dan As-Sunnah, dan kita sudah sampai menyelesaikan poin yang ke-16, yaitu berkaitan dengan pendidikan praktis secara global terhadap anak-anak ya dalam pendidikan anak-anak kita. Dan kita akan masuk kepada pembahasan lebih khusus ya dalam pendidikan anak ini, yaitu at-tarbiyatu min sinis sabi'ati ila rabi'ati asyrah. Pendidikan dari usia 7 sampai 14 tahun. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang tua hari ini mengeluh, anak saya sekarang beda, ya, susah diatur, dibilangin malah membantah gitu ya. Sebagian orang tua yang lainnya bingung ya, dilematis, kalau ditekan takut anak jadi rusak mentalnya, kalau dilepas takut menjadi liar juga gitu pergaulannya. Masalah ini sering ya dihadapi oleh orang tua. Nah, dalam hal ini kita perlu memahami fase-fase usia anak tersebut. Dan kita akan membahas usia 7 sampai 14 tahun di kitab ini. Dikatakan wa ba'da an yablugha tiflu sinnas sabi'ah, setelah anak itu sampai ke usia 7 tahun, wa hadha sinnu ahsanu wa ahsabu fatarati tarbiyah, dan usia ini adalah yang terbaik dan juga yang paling subur dalam pendidikan. Wa huwa sinnud dhahabi, dan ini adalah usia emas, golden age, dalam usia 7 sampai 14 itu. Untuk apa? Li ta'allumi, untuk supaya belajar. Wa bi khasati al-hifdhu, terlebih dalam hal hafalan, Kenapa? Li khuluwi qalbihi minasyawagili wal afkar alladhi yufaqqihul fihal murahiqun, yang dikarenakan hatinya masih kosong, pikirannya masih kosong dari kesibukan-kesibukan, pemikiran-pemikiran yang dipikirkan oleh anak
masa usia remaja udah mulai puber, udah banyak pikiran mereka, kesibukan mereka. Ini masih kosong. Dan juga dari sisi fisik dan psikologi, ya, saya baca artikel-artikel berkaitan dengan usia 7 tahun. Dari secara fisik, usia 7 tahun itu sudah koordinasi antara anggota-anggota badannya, tangan dengan kakinya dan sebagainya sudah lebih sempurna daripada usia yang sebelumnya. Berbeda dengan di bawah 7 tahun. Ya. Dan ini kan bagus, ya. Koordinasi fisiknya, anggota badannya dalam berolahraga gitu ya. Maka anak 7 tahun udah mulai senang main bola, kan itu perlu koordinasi tangan dan kakinya, renang dan sebagainya ya, seperti itu. Juga dalam kemampuan kognitifnya, ya. 7 tahun itu bisa menyusun kalimat-kalimat, ya, bisa menyusun kalimat, menangkap kalimat-kalimat, pesan-pesan dari orang tua yang sebelumnya mungkin usia 2 tahun atau 3 tahun hanya menangkap 1 atau 2 kata gitu. Ngomong juga seperti itu. Ini sudah mulai lebih bagus ya, sehingga pemahamannya juga bagus. Mungkin anak 7 tahun itu uminya, ibunya sudah bisa nyuruh dengan item yang lebih daripada 1 ya. Ya. Suruh beli bawang ke warung, bawang, garam gitu ya. Seperti itu. Ya mungkin kita juga merasakan lagi kecil, nggak tahu anak kita sudah disuruh begitu enggak, atau sudah tersedia semua ya. Ya cuman kita ingat waktu kecil seperti itu. Ya sudah anak 7 tahun juga sudah memahami kalimat-kalimat kata-kata candaan. Kalau kita berbicara sesuatu yang lucu dia ketawa gitu kan, menangkap dari canda. Juga memaknai beberapa kata yang kata-kata yang berbeda artinya, ya, berbeda artinya antara walaupun katanya sama tetapi berbeda artinya, konteksnya berbeda, memahami. Contoh kata bisa, anak 7 tahun udah bisa, saya bisa berdiri, saya bisa berenang, ya. Anak 7 tahun juga ya punya menangkap makna lain bahwa ular berbisa, ya, ular berbisa. Udah paham ya? 7 tahun paham anak antum? Ini saya baca artikel-artikel ya. Seperti bisa. Juga bisa mungkin bisa memahami candaan dari bisa tersebut, ya. Yang dia itu bisa berpikir bahwa ini ada canda. Misal kalau buka lowongan, kalau buka lowongan lebih baik kita menerima kobra aja. Kok kobra bi? Nah, misalkan karena kobra itu banyak bisanya. Nah, misalkan, tapi bisa Pak memahami bahwa itu makna bisa di sini bukan bisa itu. Jadi rada liar bahkan budak itu bisa anu mana ya. Seperti itu. Jadi bagaimana mendaki dengan daki, ya mendaki dengan ngaladaki, beda kan, seperti itu. Ya. Itu kemampuan kognitif dan juga bersifat fisik ya, seperti itu. Ya. Ini 7 tahun itu mulai tumbuh, mulai subur dan juga pikiran nggak terlalu banyak. Dan kita teruskan di dalam kitabnya, waqad harasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi sighari sahabati wa hum fi hadhihi malharati. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersemangat untuk mengajarkan sahabat-sahabat kecil ya, sahabat-sahabat yang masih kecil, dan mengajarkannya pada marhalah tersebut sekitar usia 7 tahunan ke atas, seperti itu. Maka hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku dulu ya
dulu aku dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari. Ibnu Abbas meriwayatkan ini sudah mulai dewasa kita ya. Beliau ingat waktu usia sekitar 7 tahun tersebut. Ya, sekitar usia 7 tahun tersebut. Bahwasanya dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, ya gulam, wahai anakku, ini u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa pesan. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah bahwasanya kalaulah orang-orang berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu. Tidak akan sampai manfaat tersebut kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tuliskan untukmu. Wa in zama'u ala ayadurruka bi syai'in. Dan apabila mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, memadaratkanmu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika. Tidaklah itu akan memadaratkanmu, mencelakakanmu, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan atasmu. Rufi'atil aqlam. Kolam-kolam telah diangkat, ya. Wajafatis suhuf, dan juga tulisan-tulisan telah kering. Kata penulis, hadal hadithul azim. Hadis yang agung ini, alladzi yaqulu anhu Ibnu Rajab. Yang Ibnu Rajab mengatakan, berkomentar tentang hadis ini dalam kitabnya Jami'ul Ulum Al-Hikam, salah satu karya monumental untuk mensyarah Arba'in, dan beliau menambah dari 42 hadis 8 menjadi genap 50 hadis, ya. Kata beliau, hadal hadisu yatadammanu wasaya 'azimah. Hadis ini mengandung wasiat-wasiat yang agung, wa qawaid kulliyah, dan kaidah-kaidah yang menyeluruh, min ahami umuriddin, berupa perkara-perkara penting di dalam agama. Ya. Dan Ibnu Abbas itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa gulamun lam yablughul hulum, anak yang belum masuk sampai masa ikhtilam, balik, ya. Haitsu innahu wulida qoblal hijrah, di mana Ibnu Abbas itu, Abdullah bin Abbas itu merupakan sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Abbas adalah pamannya. Dilahirkan qoblal hijrah, sebelum hijrah ke Madinah, bisalah 3 tahun. 3 tahun sebelum hijrah dilahirkannya Ibnu Abbas ini. Berarti masih muda. Kalau disampaikan pesan ini ya sekitar usia sekitar 7 tahun. Kita ambil beberapa faidah dan kita pelajari faidah dari hadis ini, ya. Faidah tarbawiyah dari hadis Ibnu Abbas ini. Yang pertama, faidah tarbiyahnya, faidah pendidikannya di sini adalah arhilsu ala ta'limi sighar wa mulatofatihim wal inbisati ilaihim wa tawsiyatihim wa tawjihil kalam al-jad lahum wa adamu ikhtiqarihim. Hadis ini memberi faidah kepada kita, yaitu kita harus semangat untuk mengajarkan anak kecil, ya,
bersikap lembut terhadap mereka, ya, tidak kasar, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelembutannya seperti itu, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu lembut dengan anak kecil. Wal inbisat ilaihim, dan juga dekat dengan mereka, ya, akrab dengan mereka, harus akrab dengan anak itu, harus akrab, jangan ada jarak, jangan jauh, ya. Dan juga memberikan wasiat terhadap mereka, ya, saran-saran, dan juga mengarahkan, ya, dengan al-kalam al-jad, itu kata-kata yang serius, pesan-pesan yang serius. Ihfadillah, ya, ihfadillah, jagalah Allah, ini pesan yang serius. Tadi dekat, ya, dekat dengan, diambil faidah, dekat dengan mereka, berboncengan, ngebonceng, ya, ngebonceng, itu dekat, menunjukkan dekat. Bocil iya sorangan kali itu enggak, tapi ayo bonceng gitu, dekat, akrab, seperti itu, ya. Dan juga wa ada muhtiqarihim, dan tidak menganggap rendah mereka, dianggap dianggap tidak ada artinya, ya, dianggap ya tidak berguna mereka itu, ya. Ngobrol bebas aja, budak mat mau ngartian mongal, ya, kita ngomong ya bebas gitu, ya. Padahal sesuatu obrolan yang anak itu bisa usia 7 tahun itu sudah menangkap pembicara orang tuanya, kan gitu, ya. Orang-orang dewasa menangkap, walaupun beberapa ya mungkin ada yang terkhusus nggak paham, tapi banyak yang menangkap, dianggap nggak paham, ya, dianggap tidak dipedulikan. Ibnu Abbas juga termasuk yang ya betul, ya, yang dikumpulkan bersama sahabat-sahabat besar dalam musyawarah, betul, ya, tentang tafsir suatu ayat. Ibnu Abbas tahu, ya. Para sahabat yang senior pada, nah, ini ada anak kecil, Ibnu Abbas kalau nggak tidak salah, atau Ibnu Mas'ud, ya, kira. Mereka protes dengan, kenapa hadir ini di bulan musyawarah orang-orang kibar? Saya juga punya anak yang segede gitu, nggak dibawa juga, gitu misalkan, ya. Tapi dibuktikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ibnu Abbas itu bisa menafsirkan, ya, ayat, kan seperti itu. Ya. Ini bahwa tidak dianggap sepele anak tersebut. Li'anal ba'da daiman yara anna sighara la yafhamuna wa la yudrikuna ma annahum tazawwujus sabi'ata awil asyirata min a'marihim wa hadha khata'un tarbawiyun fadihun, ya. Karena sebagian banyak yang memandang bahwasanya anak-anak kecil itu tidak memahami, ya, bisa tidak memahami, tidak menangkap, ya. Padahal mereka itu sudah melampaui usia 7 tahun atau 10 tahun, ya. Dan itu adalah merupakan kesalahan pendidikan yang nyata, ya, seperti itu. Salah kalau dianggap mereka itu tidak memahami, dianggap tidak punya pemikiran dan sebagainya. Usia 7 tahun, antum itu bisa meminta pendapat mereka. Usia 7 tahun itu. Misal yang ringan aja. Kalau Abi pakai ini bagus enggak, pakai baju biru ini, nah, gitu, ya. Oh bagus, Bi, nah, gitu misalkan. Itu diajak diajak berpendapat seperti itu, dipancing untuk berpendapat yang ringan-ringan, gitu, ya. Kalau begini diajak ngobrol, ya. Jangan dianggap enteng pendapat mereka, supaya tumbuh, ya, perkembangan otak mereka. Kemudian faidah yang kedua, ahamiyatu tahaddusi ma'as-shighar wa isma'ihimil kalam al-mufid li'annahu
yughdhi uqulahum wa yunmi maharatahum wa yashba'u gharaizihim wa awatifihim. Ya. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan pentingnya ngobrol ya dengan anak-anak itu. Kemudian memperdengarkan kepada mereka pesan-pesan yang berfaedah. Karena itu memberikan nutrisi kepada akal-akal mereka dan menumbuhkan maharoh mereka, keterampilan mereka. Dan juga mengenyangkan naluri mereka dan juga perasaan mereka. Ya, dengan banyak kita berbicara dengan mereka. Wa khuturatu sumti ma'asyghari, dan juga bahayanya banyak diam dengan anak. Apalagi tidak tidak memperhatikan mereka. Ya, tidak memperhatikan mereka. Datang pulang kerja yang dipegang HP, ya. Anak tanya, "Ini Bi gimana? Ini Mi gimana?" Nanti Abi balas WA dulu ya. Ya. Jadi jarang berbicara dengan mereka, mereka sibuk sendiri dan sebagainya, ya. Itu bahaya. Dan pengaruh yang negatif kepada kepribadian mereka serta kelakuan mereka dan akhlak mereka, dikarenakan apa? Kita jarang ngajak berbicara, jarang menyampaikan pesan terhadap mereka, memberikan arahan terhadap mereka. Ngobrol itu luar biasa pengaruhnya ya, baik terhadap anak maupun terhadap pasangan kita, ya. Sehingga ada ahli parenting, ya, rumah tangga itu 90% ngobrol katanya. 90%, 70% ngobrol. Ya. Dari ngobrol yang enggak penting juga menjadi penting, ya, seperti itu terhadap istri kita, seperti itu. Penting masalah komunikasi, ya. Komunikasi ini adalah merupakan perkara yang penting. Kemudian yang ketiga, faidah dari hadis ini adalah, faidah tarbiyahnya adalah al-istifadatu minal waqti asna'a rukubid dahabah. Menggunakan waktu, beristifadah dengan waktu, menggunakan waktu sebaik-baiknya ketika mengendarai kendaraan. Baik itu dibonceng di motor, kalau ini kan dibonceng di unta, keledai, seperti itu. Atau berkendara pakai mobil, itu lebih leluasa lagi kan gitu ya untuk berbicara. Kalau pakai motor kadang mungkin bapak-bapak bisa punya pengalaman di sini. Istri kita ngobrol, ngomong, kita bisa menjawabnya gitu ya. Tapi ketika kita ngomong di belakang, oh, seperti itu. Udah ngekeweh. Apa atuh gitu ya. Yang lebih parah, ya. Yang lebih parah, ya apa Bi? Gitu ya. Apa Bi? Enggak ngomong. Nah, banyak distraksi seperti itu. Ya. Lebih parah lagi, kita tanya apa, dia jawab apa? Apa? Oh, itu rumah pemajikan gitu. Ya banyak yang distraksi. Tapi kadang-kadang dengan anak itu masih bisa dibonceng di depan. Ya, kita ngobrol. Ya. Saya mendapatkan konten, mungkin iklannya iklan apa ini di motor itu yang pakai gini teh. Apa namanya? Yang bisa komunikasi dengan ini intercom. Itu mungkin maksudnya iklan itu ya. Jadi ada komunikasi antara anak dengan bapaknya gitu ya. Mungkin maksudnya di endorse untuk itu ya. Nah, jadi tidak ada distraksi lagi, bisa ngobrol dengan yang dibonceng gitu. Jadi
Hingga ketika naik kendaraan pun kita bisa memberikan pesan, ngobrol dengan mereka gitu. Dan itu lebih bisa diterima daripada, ayo, nah saya mau ngomong sama kamu, dibawa ke kamar khusus, kayak diinterogasi ya tuh. Tetapi kalau dengan dengan santai seperti itu lebih bisa menerima ya. Bil adhkari ketika menggunakan waktu ketika naik kendaraan itu bil azkari dengan zikir ya. Kita gunakan waktu dengan berzikir ya. Lebih enak memang kalau kita naik kendaraan itu kita pasang pasang earphone gitu ya. Itu lebih daripada bengong gitu ya, banyak yang ditempuh misalnya ya, ima murotal, ima ceramah dan sebagainya, lebih dapat gitu ya, waktu terisi gitu, dikir atau qiraatul Quran, bahkan sholat nafilah ya bisa ya, sholat nafilah bila bukan yang nyetirnya. Sholat nafilah ya, sholat nafilah gambarannya jangan yang pakai motor Allahu Akbar atau ya. Salat nafilah memang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya ya, bahwasanya yaitu karena di gurun pasir, sambil berjalan sudah jelas arahnya, kendaraannya juga sudah ini, maka salat nafilah di sana. Wal hadithun nafi ma'arifah yang tadi ya, yaitu pembicaraan yang bermanfaat dengan kelembutan, ngobrol teh ya. Wal istima lima huwa mufidun wa dzalik. Dan juga mendengarkan apa yang dilontarkan oleh mereka. Ya mungkin anak juga ngobrol dengan kita, istri juga ngobrol dengan kita, dan kita masih bisa mendengarkan ya. Itu adalah faidah ya dari hadis ini. Yang keempat, tawabu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yarkabud dawab wa yardafu khalfahu sigar wal kibar. Hadis ini juga menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengendari kendaraan dan membonceng di belakangnya baik itu anak kecil maupun orang dewasa ya. Walaupun orang dewasa, ini menunjukkan tawadhu ya. Dan itu memang ketawaduan seseorang, bukan pakai motor ngaliwat gitu nya, aya nu wawuh teu salam acan, kan itu orang menganggap tawadhu tidak sombong. Bahkan bukan sombong juga, mungkin pengen ke WC ya. Tapi kalau seorang itu ada yang dikenal itu, Pak, balik ke masjid, yuk sarang naik. Orang itu senang ya begitu. Walaupun si bapaknya juga belum tentu juga mau kan gitu. Ageng teuing expect. Misalkan hese mana ge naik na oge kalaka nyeri gitu nya. Gitu. Cangegang na oge can gede teuing kan misalkan gitu ya. Belum tentu juga mau, tapi dengan tawaran tersebut dia senang ya dengan tawaran tersebut. Jadi baik bapak-bapak ini maupun anak kecil, anak ya. Lihat anak lagi di pinggir jalan, apalagi anak tetangga yang kita tahu, mau kemana? Ke sekolah, lagi nunggu angkot. Yaudah, yuk saya jalan, saya lewat. Sekolahnya di mana? Di SMP anu, gitu misalkan. SMA kita. Itu seneng tuh ya. Udah ngirit ongkos lagi ya. Kita itu pernah dalam masa-masa itu kan dulu ya, gitu ya. Jadi lebih saya dulu dikasih uang sekolah itu 200 perak ya. 50 untuk angkot, balik lagi 50 jadi 100, 100-nya untuk jajan. SMP itu ya. Supaya jajannya kenyang, saya nggak naik angkot, ya jalan. Jalan kaki, aduh berharga sekali. Seperti itu, SMP. Ya. Jadi
anak-anak itu senang ya. Anak itu dikasih ada yang ngasih teman ayah kita bere 500, senang ya seperti itu. Itu diantara memberikan, dan itu ketawaduan. Kemudian yang kelima, ikhtiyarul muqaddimatil munasibati lil wasiyati. Ya. Ikhtiyarul muqaddimatil munasibati lil wasiyati. Itu memilih muqaddimah yang cocok, yang berkaitan dengan wasiat. Apa? Muqaddimahnya ini u'allimuka kalimat. Ini muqaddimah yang bagus, ya. Saya mau mengajarkan ada pesan kepadamu, ya, seperti itu. Mimma yusawwikul mustami, dari perkara berupa perkara yang membuat pendengar itu menginginkannya, ya. Tentu kita mempunyai muqaddimah kalimat-kalimat yang membuat penasaran. Kata orang sekarang mah hooknya gitu ya, seperti itu. Hooknya apa gitu, seperti itu. Yang menjadi pengen gitu ya, apa yang mau dipesankan, sehingga udah pasang telinga dengan muqaddimah dulu. Berbeda dengan langsung pesan, ifadillah yahfad. Itu buat itu taya muqaddimahna, ya, seperti itu. Sebagaimana juga di dalam hadis lain, beliau berkata kepada Mu'ad, inni uhibbuka, aku mencintaimu, saya senang dengan kamu. Fala tada fi duburi kulli salatin, jangan kau tinggalkan di setiap dubur setiap salat, yaitu setelah tahiyat sebelum salam, yaitu berdoa begini, ya. Bahwa pengajaran itu diawali dengan saya senang dengan kamu. Jadi, ini rasa cinta gitu. Seperti itu. Baru diajarkan. Ya. Juga apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi kepada Mu'ad, ya. Mu'ad mengatakan, akhbirni bi amalin yudhiluni wa yudhiluni al-jannah wa yubaiduni aninnar. Kabarkanlah kepadaku ya Rasul tentang suatu amal yang memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah langsung beriman kepada Allah bla bla bla? Enggak, ya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laqad sa'alta an 'azim, ya. Kau bertanya sesuatu yang besar, yang luar biasa. Wah, bagus sekali bahasan pertanyaannya, kan gitu. Diapresiasi, ya, pertanyaan tersebut. Ini adalah gaya komunikasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faidah yang keenam, ikhtiyarul waqtil munasib li ta'lim wal wasaya wa ghairi dzalik. Yaitu memilih waktu yang cocok untuk pengajaran dan pemberian wasiat dan yang lainnya, ya. Terkhusus ya kepada anak-anak. Cari waktu yang tepat, tidak tepat waktunya malah dia menolak, kita jadi emosi, kan gitu. Kacau ya urusan. Kalau kitanya bapaknya emosi, ibunya udah keburu emosi, ya gitu. Ternyata juga kalau dikoreksi kita juga yang salah memulai pembicaraannya gitu. Mislu, seperti contoh ma'ruku bidabah, yaitu dibonceng ini, yaitu berkendara ini. Wal julus ala ta'am, juga duduk ketika makan, seperti hadis samillah, ya. Pesan Nabi samillah, ya. Ucapkanlah bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul fima yalik. Ya, ini juga diawali, ya gulam, wahai anakku. Sambil ucapkanlah bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul fima yalik, dan makanlah yang ada di sekitarmu, ya. Ini kan pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kamu juga makan bersama, ya.
Nah, ini juga memberikan faedah bahwasanya kita makan dengan keluarga itu diusahakan bareng, ya, diusahakan bareng. Mungkin anak kita udah bisa bareng di apa namanya di ada pulang siang makan siang, ada anak makan siang bareng bersama kita ibunya dan sebagainya. Atau yang paling disepakati adalah makan malam, ya, atau jangan makan malam, makan sore katanya. Makan terakhir itu ya lebih bagus sebelum matahari terbenam, ya. Makan sore kita makan bersama sambil ngobrol dan sebagainya. Makan jangan ada layar di depan kita. Kalaupun ada layar televisi maka matikan. Ya, ya. Kita juga jangan makan, jangan jangan melihat HP kalaupun sendiri. Katanya itu bisa di-searching sama antum. Itu adalah gangguan psikologi. Ya, kalau makan harus selalu HP gitu ya, makan minum harus selalu. Itu gangguan psikologi katanya. Coba dilihat. Saya pernah lihat. Ya, sambil scroll itu ada gangguan psikologi. Ya, katanya itu kurang perhatian orang yang kurang perhatian. Kurang diperhatian pamajikan anak juga namanya. Seperti itu. Ya. Jadi makan diusahakan. Saya hal ini dalam hal ini selalu mengusahakan. Ya, panggil anak-anak semua. Ayo makan, makan bareng-bareng semuanya makan. Bareng. Ya, seperti itu. Itu faidah banyak seperti itu. Jauhkan dari HP, ya, jauhkan dari HP, televisi matikan. Seperti itu. Fasigoru yataqabbaluna fiha tainil halatain. Maka katanya anak-anak itu bisa lebih menerima dalam dua keadaan tersebut. Ketika berkendara dan juga ketika sedang makan bersama. Gitu lebih gitu dibandingkan kondisi yang lain. Wa kadzalika inna ziyaratil marid wa ghairiha. Begitu juga ketika melayat yang sakit. Ya, bisa menyampaikan pesan seperti itu, ya. Dan waktu-waktu yang munasib yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, faidahnya al-ihtimamu bil aqidati watar sihil khasyati minallahi wa tawakkuli alaihi wal yaqin bi wa'dihi wal khaufi minhu wahdahu subhana. Yang ketujuh, dari hadis ini faidah tarbiyahnya adalah perhatian terhadap akidah. Ihfadillah, ya, itu perhatian terhadap akidah. Jagalah Allah, jagalah syariat Allah. Allah akan menjagamu. Ya. Wa tasrihil khasyati minallah, dan juga menguatkan rasa takut terhadap Allah. Ihfadillah, jadi menguatkan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah yang menjaga. Wa tawakkul alaihi, juga tawakal. Ya, pesan itu ya. Apa tadi pesannya? Lau istama'atil apa? Lau istama'at ala ayan pauka bi syai'in lam yanfauka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Ini kaitannya. Atau ista'in billah, meminta tolong kepada Allah, itu juga pesan-pesan tawakal. Ya, pesan-pesan tawakal. Maka dalam hal apapun kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Turun di sini ya. Tuh udah dekat sekolah. Kamu dari sini sendiri ya ke sana. Bertawakal kepada Allah. Ya, bertawakal kepada Allah. Tawakal, dikuatkan tawakalnya. Ya, dia mandiri masuk ke sekolah. Kalau kita mengantar sekolah misalkan sebagainya. Ya. Ayah harus berangkat. Ibu juga lagi di luar. Kamu bisa sendiri di rumah. Tawakal ya kepada Allah. Ya. Kunci rumah, kalau ada yang orang asing jangan dibuka. Seperti itu. Tawakal kepada Allah. Allah bersamamu ya nak ya. Gitu. Kuatkan ya. Seperti itu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
menguatkan keyakinan, menguatkan keyakinan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi ya, kalimat-kalimatnya. Kalau uh, kalau tidak ditentukan takdir ya yang akan memudaratkanmu, tidak akan sampai. Nah, itu adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hatta ma'asi walaupun itu adalah terhadap anak. Wal hadru min ihmali sighar wa hirmanihim minal wasaya wal ahadits an-nafi'ah. Dan juga peringatan dari menyepelekan, menganggap, membiarkan anak-anak kecil, tidak memberikan wasiat-wasiat dan juga tidak memberikan kalimat-kalimat atau obrolan-obrolan yang bermanfaat. Ya. Kemudian faidah yang ke-8, abu makanihi hadal hadis haitsu qala. Agungnya kedudukan hadis ini di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Diriwayatkan di riwayat yang lainnya adalah yanfa'ukallahu bihinna. Allah memberikan manfaat dengan kalimat ini. Dan sungguh para ulama telah menyusun syarah dan ta'liq, komentar-komentar ya tentang hadis ini. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, wa hadzal hadisu yatadammanu wasaya 'azimah wa qawaid kulliyah min ahammi umuriddin. Hadis ini mencakup wasiat-wasiat yang agung dan kaidah-kaidah yang mencakup di antara urusan-urusan agama yang paling penting. Hingga sebagian ulama mengatakan tadabbartu hadzal hadis fa'adhashani wa qittu atishu. Aku mentadaburi hadis ini sampai mengagetkanku. Ya. Hingga aku hampir pingsan. Ya. Ini luar biasa. Maka alangkah sayangnya, alangkah meruginya bagi orang yang tidak paham, tidak mentadaburi hadis ini. Ya. Dan juga tidak memahami ya hadis ini maknanya. Dan Ibnu Rajab membuat suatu syarah yang menyendiri ya, bukan hanya syarah arba'in dengan plus 50 hadis, tapi beliau juga menyusun menyendiri tentang penjelasan hadis ini. Ya, penjelasan hadis ini. Yaitu Nurul Iqtibas fi masyak fi mishkahi wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang terang benderang dalam kandungan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Ya. Faedah yang ke-9, hadis ini mengandung kaidah, menetapkan suatu kaidah al-jaza'u min jinsil amali. Balasan-balasan itu bergantung kepada amalan. Ihfadillah yahfadka. Jaga syariat Allah, Allah akan menjaga. Al-jaza' min jinsil amali. Faman hafidhallah hafidhahullah. Barang siapa yang menjaga Allah, syariat-syariatnya, Allah menjaganya. Waman afallahu anhu. Barang siapa yang memaafkan, Allah maafkan. Ya. Waman samaha samahahullahu. Barang siapa yang sama, mirip dengan memaafkan, ya, memberikan udzur, ya, maka Allah juga memberikan udzur. Waman syaddada 'alan nas syaddadahullahu. Barang siapa yang mempersulit orang, ya, Allah persulit urusannya, kan gitu. Orang memudahkan, ya, Allah juga memudahkan orang, Allah juga memudahkan kepadanya. Al-jaza' min jinsil. Maka seukuran
penjagaan seorang hamba kepada Allah kepada syariat-syariatnya, di sana juga Allah menjaganya. Segimana sih kita menjaga syariat-syariat Allah, batasan-batasan Allah, Allah juga menjaga kita. Ya. Kemudian yang ke-10, hadis ini berkisar tentang amalan-amalan hati, ya, berupa tawakal, keyakinan, isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, ketakutan, al-khawf, rasa takut, waraja, rasa harap, ya. Wala syakka anal a'mal qalbiyah ahamu min a'malil jawari, dan tidak diragukan lagi bahwasanya amalan hati itu lebih penting daripada amalan-amalan anggota badan. Wahya asasu tauhid wal aqidah as-sahihah, dan itu adalah pokoknya tauhid dan akidah as-sahihah. Ya, apabila baik hatinya, ya, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Ya, apabila baik hatinya maka baik pula anggota badannya. Banyak faedahnya, banyak sekali. Kemudian ya, faedah yang ke-11, hifdzul abdi lillahi ta'ala, penjagaan Allah terhadap hamba, ai bittiba'i awamirihi, penjagaan hamba afwan. Penjagaan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih menjaga Allah itu? Bittiba'i awamirihi, dengan mengikuti perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Wa hifdzi hududillahi, dan menjaga batasan-batasan Allah. Allah sudah menancapkan batasan-batasan, fala tantahikuha, jangan kau melampauinya. Wadamu tadi'i, dan juga tidak tidak melalaikannya, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal istiqomatu ala din zahiran wa batinan, dan istiqomah di atas agama lahir dan batin. Faidah yang ke-12, hifdzullah lil abdi, ini balasannya. Penjagaan Allah terhadap hamba, la yakni ta'tilul asbab, bukan berarti bahwasanya meniadakan sebab-musabab, ikhtiar usaha kita. Penting mah tawakal kepada Allah, bukan tapi tidak berusaha, ya. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kunci ikat untamu, kemudian bertawakal kepada Allah, ya. Keluar dari rumahmu untuk mencari nafkah, tawakal kepada Allah dalam mencari rezeki, ya. Baik keluar dunia nyata, keluar di dunia maya, mereka jualan online, maka keluar di dunia maya, ya, keluar dari dunia kita, seperti itu. La yakni ta'tilul asbab bal ma'abadlil asbab, fa innallaha huwa khairun hafidun wa huwa arhamur rahimin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga dan sepaling maha rahimnya. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba itu menyeluruh atas segala sesuatu. Fi nafsihi, penjagaan terhadap dirinya, ya, dirinya, keselamatan dirinya, wa aqlihi, dan akalnya, wa ilmihi, dan ilmunya, wa da'watihi, dan doa-doanya, wa sihatihi, dan juga kesehatannya, wa dzurriyyatihi, dan anak-anaknya. Oleh sebab itu, Sa'id bin Al-Musayyab, la azidanna fi salati, ya, aku benar-benar aku menambah panjang dan berkualitasnya sholat sunnahku untukmu, gitu, seperti itu. Maksudnya supaya anak-anak itu dijaga. Maka dengan melakukan ketaatan itu, ya, Allah juga menjaga kepada anak-anak. Wa malihi, dan juga harta kita, ya, harta banyak, ya. Harta kita, rumah kita, kendaraan kita, kebun kita, seperti itu, sawah kita, peternakan kita, kan
Kalau dunia itu kan tidak dalam kehidupan dunia, kesenangan dunia itu kan tidak lepas daripada itu ya. Kesenangan dunia itu tidak lepas dari itu. Seperti apa yang terdapat di dalam ayat Al-Quran. Ya. Dalam surat Ali Imran ayat 14. Ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dihias-hiasi bagi kalian hubbus syahawat, mencintai kesenangan. Minan nisa, wanita, udah suka dengan wanita, kita menikahinya, yang kita senangi, yang kita cintai. Kemudian juga wal banin, kita mempunyai anak buah hati dari kecintaan tersebut, kan gitu ya. Kan tidak lengkap walaupun kita mempunyai istri yang cantik, jelita, yang kita sukai benar-benar gitu ya. Tapi itu bukan anak. Gitu ya. Enggak sempurna kebahagiaan. Ini ngomongin kebahagiaan dunia. Al-qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah. Perhiasan emas dan perak ya. Seperti itu. Wal khailil musawwamah, kuda yang tertambat, motor, mobil, apa saja. Wal an'am, ya. Sudah gitu pengen punya binatang ternak, ngukut, domba, ya, sapi, ayam, kan gitu. Wal hars, dan juga perkebunan, kita pengen punya kebun, punya sawah. Gitu. Itu nggak akan jauh daripada itu ya, ke kehidupan dunia. Dan itu semuanya harta-harta kita itu akan dijaga ya, akan dijaga. Wa hadirihi wa mustaqbilihi, sekarang dan masa yang akan datang. Wa bi kulli syai'in, dan pada segala sesuatu, yahumul muslim, yang seorang muslim itu mementingkannya. Ya. Kajian ini, faedah hadis ini berarti ya. Kemudian yang ke-13, isbatu ma'iyatillah al-khasah li ibadihi salihin al-mustaqimin. Penetapan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khasah. Di mana kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang amah, ada yang khasah. Kebersamaan Allah yang umum, Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita, memperhatikan gitu ya, baik orang kafir maupun muslim, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan. Ada kebersamaan yang khusus terhadap orang-orang muslim, ya, mukmin, orang-orang salih. Gimana? Menolongnya, menguatkannya, membelanya, kan seperti itu, memenangkannya. Itu ada kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, mengijabah doa-doanya, ya, seperti itu, memperhatikannya. Ya, sebagaimana disifatkan dalam hadis ini tajidhu tujahaka, kau akan mendapatkannya di hadapanmu. Tajidhu amamaka, kau akan mendapatkannya di hadapan, pertolongan Allah begitu dekat, ya, seperti itu. Ya'rifka bisyiddah, dia akan mengenalmu dalam masa kesempitan, ya, seperti itu. Kemudian yang ke-14, fadlu doa, keutamaan berdoa. Wa annahu ibadahu yajibu sarfuhu lillahi ta'ala. Ya. Keutamaan doa, dan bahwasanya itu adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang wajib menunjukkannya doa tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa anahu a'dhamu madahiril ubudiyyati lillah, dan itu adalah sepaling nampak ubudiyah kita kepada Allah. Kenapa? Ad-du'a'u
mukhul ibadah, dalam riwayat yang lebih sahih, ad-du'a huwal ibadah. Ya, pokoknya ibadah itu adalah berdoa. Wa sarfuhu li ghairillah syirkun, dan memalingkannya kepada selain Allah adalah merupakan kesyirikan. Kemudian yang ke-15. Yang ke-15 adalah beristi'anah adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditujukannya kepada Allah semata, tidak ada serikat baginya. Dan tidak boleh beristi'anah kepada makhluk yang tidak ada kemampuan di sana. Ya. Hal-hal yang jaminan keamanan, jaminan panjang umur, jaminan perlindungan, ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Segitu dulu faedahnya ya. Kita lanjutkan. Ya, jadi banyak faedah dari hadis tersebut. Berkaitan dengan pendidikan usia 7 tahun, ya. Kembali ke buku Tarbiyatul Aulad. Wa qad alama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hasan, doa al-qunut. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa kunut, ya. Doa kunut. Maka riwayat dari Al-Hasan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi kunutil witir. Rasulullah telah mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang aku ucapkan dalam kunut witir. Wa umruhu idzaka aqallu min isyri sinin. Dan umur Al-Hasan tersebut, cucunya itu, ketika itu lebih lebih muda daripada 10 tahun. Masih 9 tahun atau 8 tahun atau 7 tahun. Kenapa? Karena dia dilahirkan pada tahun 3 Hijriyah. Ya, 3 Hijriyah. Apa? Doa kunut itu diajarkan kepada Al-Hasan. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan yang belum sampai usia 7 tahun. Jadi usia 10 tahun. Ya. Mungkin sampai sini dulu, dan nanti kita akan ini keutamaan di usia ini, bagaimana kita mengajarkan, memberikan faedah lebih banyak di usia tersebut. Apa yang diajarkan? Yang pertama ya tentu sholat, ya, mengajarkan Al-Quran, dan ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, karena waktu sudah tinggal 10 menit lagi untuk duhur. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Ya. Ya. Berdasarkan hadis muru auladakum, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat itu wahum abna usinin, yaitu 7 tahun, ya. Ini menunjukkan bahwasanya, karena ini laki-laki ya, utamanya ya, abna itu laki-laki, walaupun maksudnya mencakup juga perempuan. Di 7 tahun itu
Ya, rata-rata 7 tahun itu kata orang Sunda udah bager. Orang udah bisa dikasih tahu, ya, orang udah bisa dikasih tahu. Nanti diem ya, udah paham. Beda di bawah 6 tahun, di bawah 7 tahun rata-rata 5 tahun. Mungkin ya, udah Allahu Akbar, wah gajleng, wah gitu kan, lompatan. Itu banyak. Karena saya rasakan, ya. Mengganggu, ya. Bagi saya, karena dia anak batur, ya, gitu ya. Bagi bapaknya nggak mengganggu, udah anak sorangan, gitu ya. Mengganggu itu, ya. Ya, dan itu banyak insiden masalah ini. Ada kacamata yang terinjak gitu ya. Ada kacamata yang itu keinjak, yang satu sebelum terinjak mau lari lagi ke sini, si orang ini bakal katinjak ya. Wah, gitu kan kacau jadinya teh macam insiden. Ada yang ke imam, ada yang naik mimbar, gagajlang di mimbar. Wah, luar biasa. Ada anak yang saya dapatkan sengaja supaya anteng anak-anak suruh dibawa bawa mainan, truk-trukannya seperti itu. Maksudnya mereka supaya anteng, supaya tidak main. Tapi masalahnya apa? Allahu Akbar, langsung dikeresek di dia, di tembok. Rek kan gitu nges, agak ngungkul nggak seperti itu. Dan itu rata-rata di usia 7 tahun. Pengalaman saya nggak bawa anak itu sebelum 7 tahun. Saya suruh dengan ibunya, ya. Alhamdulillah berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. 7 tahun baru. Enggak sedini mungkin bahwa bagus, sedini mungkin mau ke masjid. Realitasnya, maaf gitu, bukan dalam rangka ini tahadus bin nikmat ya. Anak saya selalu di sebelah sini. Ini imam sebelah sini. Bisa ditanyakan, bisa percaya antum ke jamaah sini. Selalu di sini, di tempatnya di sini, ya. Dan selalu ketika di sekolah lagi olahraga, kalau kayaknya udah mulai puji-pujian, anak saya udah tahu bahwasanya ini sebentar lagi akan adzan ya. Di antaranya tandanya masjid-masjid sudah ramai. Udah ini Pak Ustadz saya harus sholat persiapan. Kata ustadznya ya, bukan berarti saya pembinanya. Ini yang paling resah dengan sholat adalah anak saya gitu. Mulai itu apa dulu teh, yang ramayan gitu. Kalau ini, kenapa? Kita didik masalah sholat itu ya. Sebelum 7 tahun kita udah latih anak itu ya, masalah sholat. Minimal 7 tahun itu ya, 7 tahun itu. Walaupun tidak ke depan, tidak khusyuk banget gitu. Mungkin juga ada lihat kesananya, tapi minimalnya diam 7 tahun itu. Ya, 7 tahun itu diam. Dalam posisinya telumpat gitu 7 tahun mah gitu ya. Walaupun mungkin lihat ke itunya. Saya juga mendapatkan anak saya gitu ya. Saya di belakang gitu kan. Lihat abinya di belakang kan itu. Yang gitu, kita lihat temannya. Tapi minimalnya dia diam di tempat, dan itu tidak mengaku kepada yang lain. Jadi 7 tahun. Antum sebagai DKM tidak menerima anak di bawah 7 tahun. Bacakan hadis dinya disebutnya muru auladakum. Ini menunjukkan faidah bahwasanya 7 tahun diberitakan. Seperti itu. Jadi pengalaman anak itu tidak, ya seperti itu, ya. Seperti itu. Silakan. Ya silakan. Kalau tadi kan mungkin di konsep ini, bagaimana jika ada jumlah misalnya seorang tua itu single parent, terus dia memang karena fadilah yang harus dilakukan sholat jamaah masjid, tapi membawa anaknya yang di bawah umur, tapi resiko mengganggu jamaah yang lain. Atau dia meninggalkan anaknya, tapi dia nggak ada yang bisa menjaga itu. Ya, setiap kaidah tentu ada pengecualian ya, sudah menjadi kaidah lagi. Kalau itu kita bisa menjaganya dengan membawanya dan dipastikan bahwa kita itu adalah orang tua yang bertanggung jawab. Banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab, bawa budak tapi budak dari mana? Minimal
di pinggirnya gitu. Coba di pinggirnya, dibawa di pinggirnya. Ya. Di bawah 7 tahun mungkin ya, tapi minimal di pinggirnya. Ya. Sehingga itu lebih bisa ini ya. Kita kan boleh memegang anak tersebut dalam ketika sholat. Ini gitu, cokol kurang ya seperti itu kan. Itu kan masih dibolehkan. Jadi di bawah 7 tahun karena di rumah tidak ada yang menjaga ya, sedangkan kita juga diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid, maka ketika ketika kondisinya masih bisa dikendalikan, maka kita bawa ya, kita bawa ke masjid. Wallahu taala a'lam. 3 menit lagi ya, silakan. Nah. Kalau kondisinya subuh antara sholat sunnah sebelum subuh sama membangunkan anak yang menyebabkan kita nggak sholat sunnah sebelum subuh, menggunakan apa? Ya, yang seutama-utama menjama ya, kita bisa sholat dan sebagainya. Tapi bandingannya kalau itu tidak bisa, maka lebih utama membangunkan. Ya. Seorang saya memberikan permisalan. Bila di kamar anak kita itu ada kebakaran katanya ya, ada kebakaran. Apa yang kita lakukan? Maka kita akan lakukan adalah menyelamatkan anak tersebut supaya tidak kena dengan ini. Begitu juga dengan api akhirat. Kita menyelamatkan anak kita dari api akhirat dengan apa? Dengan dari sejak dini kita membangunkan untuk sholat subuh. Walaupun perlu proses, itu memang sholat subuh itu bagi anak-anak. Saya juga merasakan proses tersebut. Kadang ada seperti itu. Lagi-lagi walhamdulillah tahadus binikmat. Anak saya yang sekarang kelas 3 10 tahun ya, lebih duluan dari saya. Atau kalau saya duluan, asal Dek bangun, udah adzan, langsung dia gitu. Nggak lama lah gitu ya. Untuk wudhu seperti itu. Ya anak-anak berbeda-beda. Kakaknya lebih agak beda lagi ya, lu lama dibangunkan, beda-beda memang tiap anak. Tapi yang jelas kita berusaha bagaimanapun karakter anak dan bagaimanapun segera dan tidaknya untuk sholat, yang penting kita berusaha untuk untuk mengajak sholat ya, berjamaah di masjid. Sudah harus biasa, sehingga anak itu nggak tenang kalau belum sholat gitu. Ada azan nggak tenang. Itu ciri-cirinya penanaman tentang sholat kita itu berhasil ya, seperti itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.